Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasni Raya Putri, NIM 2130401069. Di sini saya akan menjelaskan laporan usaha kue kering Rido. Usaha kue kering Rido merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan kue kering seperti basreng. Usaha ini mulai dirintis oleh sepasang suami istri dari tahun 2015 dengan modal awal sebesar 15 juta. Usaha kue kering Rido ini dikenal sebagai usaha rumahan buatan sendiri yang dulunya hanya dijual di warung-warung sekitar rumahnya saja. Dan sekarang usaha kue kering Rido sudah memiliki 7 orang karyawan. Sebelumnya karyawan yang bekerja di usaha kue kering Rido ini hanya berasal dari keluarga dan orang sekitar rumahnya saja, karena keluarga dan orang sekitar rumahnya yang mengetahui awal mula usaha kue kering Rido ini dibuka. Analisis aspek studi kelayakan bisnis yang diterapkan oleh usaha kue kering Rido adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu aspek legalitas usaha, merupakan sumber informasi yang bersifat resmi yang mana di dalamnya memuat informasi terkait usaha tersebut. Legalitas usaha ini menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha layak dari aspek-aspek yang membuat produk itu diragukan keamanannya. Yang pertama yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, merupakan perizinan berupa surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lokasi usahanya dengan diberikan kepada pengusaha sebagai bentuk resminya perizinan pendirian usaha tersebut. Yang kedua yaitu SITU atau Surat Izin Tempat Usaha, merupakan syarat yang diperlukan demi memperoleh perizinan mengenai lokasi usaha. Pembuatan surat ini supaya pemilik usaha tenang sebab usahanya memiliki izin serta masyarakat tidak terganggu karena pengelolaan yang benar dari pemilik usaha yang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar lokasi usaha. Yang ketiga, merek. Merek dijadikan sebagai pembeda antara produk satu dengan produk lain. Merek yang bagus dan menarik akan membuat konsumen mengingat produk dan usaha yang dijalankan. Juga, merek membuat konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan upaya yang dilakukan dalam mengetahui besarnya permintaan yang akan diterima oleh usaha kue kering Rido dari masyarakat sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi usaha yang dijalankan. Terdapat beberapa indikator seperti penawaran. Penawaran sebagai kuantitas yang barang yang ditawarkan pada pasar pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai keinginan disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Selanjutnya aspek pemasaran. Dalam studi kelayakan bisnis merupakan salah satu aspek yang penting yang harus diperhatikan. Aspek ini berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk produk yang ditawarkan oleh bisnis. Strategi pemasaran dalam usaha kue kering Rido ini seperti yang pertama, segmentasi pasar, bertujuan untuk menyusun strategi pemasaran untuk setiap segmen pasar yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik, sehingga menghasilkan terciptanya pasar tunggal dan strategi pasar tunggal. Selanjutnya targeting. Setelah melakukan segmentasi pasar, selanjutnya usaha kue kering Rido memiliki segmen yang sesuai dengan kebutuhan atau target pasar pada usaha kue kering Rido, yaitu masyarakat sekitar lokasi tempat usaha dan masyarakat di luar Batu Sangkar. Selanjutnya positioning, merupakan strategi bisnis yang menyeimbangkan produk dan kemasan sehingga pelanggan dapat merasakan ketertarikan pada produk yang dijual oleh usaha kue kering Rido. Selanjutnya market share, merupakan total penjualan suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan yang ada di pasar atau merek makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Market share pada usaha kue kering Rido merupakan makanan seperti basreng, karena basreng banyak diminati oleh banyak masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini. Ketiga yaitu aspek sumber daya manusia. Pada usaha kue kering Rido ini membutuhkan tenaga sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian dalam menjalankan pekerjaannya dalam usaha kue kering Rido ini.
Keempat, yaitu aspek keuangan. Dari sisi keuangan, usaha dapat dikatakan sehat apabila dapat memberikan keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Aspek keuntungan pada studi kelayakan bisnis bisa digunakan untuk memenuhi keuangan usaha kue kering Rido yang meliputi perolehan dana dan estimasi pendapatan. Dari aspek keuangan dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Usaha kue kering Rido ini dapat dikatakan layak dijalankan karena keuntungan yang didapatkan per bulan sebesar 8 juta dari produk yang dijual dan dikeluarkan biaya overhead atau biaya tak terduga sebesar 2.935.000 dan pembelian bahan baku sebesar 2 juta per bulannya. Jadi sisa keuntungan yang didapatkan per bulan dari penjualan basreng adalah sebesar 3.065.000. Pertama, yaitu aspek risiko bisnis. Dalam usaha kue kering Rido ini, risiko yang dialami yaitu yang pertama risiko aset fisik, yaitu risiko yang berakibatkan timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi seperti kebakaran pada saat memproduksi basreng. Yang kedua, yaitu risiko karyawan, yaitu karena sesuatu yang dialami oleh karyawan yang pada bekerja pada usaha kue kering Rido seperti kecelakaan kerja dalam memproduksi basreng. Yang selanjutnya yaitu dalam pengemasan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan produk atau kehilangan rasa. 6, yaitu aspek ekonomi budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis adalah analisa dampak pendirian usaha kue kering Rido terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikan usaha kue kering Rido di suatu lingkungan, apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak? Dalam usaha kue kering Rido ini tidak mempengaruhi adat istiadat daerah sekitar lokasi usaha, karena usaha basreng ini halal dan aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Dan usaha kue kering Rido ini memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen yang membeli basreng di usaha kue kering Rido. Ketujuh, yaitu AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup, merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap komponen lingkungan hidup. Pada usaha kue kering Rido, jenis limbah yang dihasilkan yaitu berupa serpihan-serpihan dari pemotongan basreng. Namun, sistem manajemen lingkungan yang telah diterapkan berupa membuang sampah dari serpihan-serpihan basreng ini ke dalam tempat sampah terlebih dahulu. Kemudian sampah tersebut akan dijemput oleh pihak pengelola DLH atau Dinas Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh masyarakat yang dirasa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjemput sampah pada Nagari Cubada. Selanjutnya yaitu analisis mengenai SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk usaha kue kering Rido. Yang pertama, strength atau kekuatan, merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh usaha yang tersedia bagi suatu usaha yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaing dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan ini muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra kepemimpinan pasar, dukungan pembeli dan pemasok, dan faktor-faktor lain. Dalam usaha kue kering Rido, strength-nya adalah yang pertama, basreng ini memiliki cita rasa yang khas, yaitu gurih, renyah, dan nagih. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, pelayanannya yang ramah. Yang keempat, menggunakan bahan yang bagus. Yang kelima, tempat produksinya bersih. Yang keenam, aman dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketujuh, yaitu punya dua rasa, pedas dan manis. Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan, merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam suatu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam usaha kue kering Rido ini kelemahannya yaitu
Yang pertama, basrengnya akan alot jika bungkus tidak ditutup dengan baik. Yang kedua yaitu banyak dijual oleh usaha kue kering lainnya. Yang ketiga yaitu kualitas bahan baku yang kurang baik akan mempengaruhi kualitas produk basreng ini. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan perubahan dalam kondisi pesaing atau regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Dalam usaha kue kering Rido ini, opportunitiesnya bisa memasarkan produk dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun Shopee. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Dalam usaha kue kering Rido, ancamannya yaitu yang pertama, persaingan yang ketat membuat basreng sulit untuk meningkatkan pangsa pasar dan penjualan. Yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku dapat membuat basreng sulit untuk mengatur biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.